Mobil ini diprediksi akan laku berat nih Sobat Setir. Kalian penasaran dengan mobilnya? Mari kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah BYD. Dan ini adalah kendaraan BYD yang terbaru nih Sobat Setir. Di luar sana mobil ini namanya Seagull, tapi masuk ke Indonesia namanya berubah jadi Atto One, BYD Atto One. Nah, mobil ini itu berada di line up BYD yang paling kecil dimensinya sekarang yang dijual di Indonesia Sobat Setir. Secara dimensi, kalau dibandingkan dengan EV-EV kecil lainnya, dia itu kurang lebih ukurannya mirip-mirip sama Wuling Bingo. Jadi Sobat Setir kebayang lah ya kira-kira dimensinya sebesar apa. Yang pasti dia lebih kecil dibanding kakaknya, yaitu BYD Dolphin. Dan mobil ini kabarnya akan menjadi BYD yang paling terjangkau di Indonesia Sobat Setir. Karena rumornya dia akan dijual under 300 jutaan. Nah, kalau kita ngebahas masalah segi eksteriornya, mobil ini memiliki desain eksterior yang funky dan keren banget. Mulai dari bagian depan, mobil ini memiliki wajah yang gemes, dia kecil-kecil gitu namun kelihatan galak Sobat Setir. Untuk lampunya sendiri, dia sudah menggunakan full LED semua, BYD Tech tulisannya, serta terdapat 2 buah DRL di bagian sini. Jadi kayak matanya tuh Predator Eye gitu loh Sobat Setir. Keren banget ya. Dan kalau kita lihat di bagian bumpernya, ini desainnya berbeda dengan foto-foto Seagull yang tersebar di internet. Yang dimana foto-foto Seagull itu memiliki desain bumper yang berbeda nih. Kalau di Indonesia, di BYD Atto One, dia memiliki aksen cladding plastik hitam seperti ini yang seolah-olah kayak kumis ya Sobat Setir. Seperti itu. Kalau bahasa BYD sih dia sebutnya windbreaker. Seperti itu. Keren juga ya. Jadi secara overall desain depan emang BYD Atto One ini menarik sih. Tapi gimana di bagian sampingnya? Mari kita intip. Bergeser ke bagian samping kelihatan nih, dimensinya emang mobilnya nggak begitu besar Sobat Setir. Kita di bagian samping ini langsung disambut sama desain yang tajam-tajam, tarikan garisnya tuh patah-patah, futuristik banget gayanya. Kemudian di bagian bawah sini terdapat sebuah cladding plastik berwarna hitam yang ada tulisan Blade Battery, menekankan bahwa mobil ini menggunakan teknologi baterai dari BYD yaitu Blade Battery gitu. Mobil ini memiliki panjang di 3.925 mm, untuk lebarnya di 1.720 mm dan tingginya di 1.590 mm. Untuk wheelbase-nya itu di 2.500 mm. Dan kalau kita lihat, dia menggunakan velg yang desainnya sporty, ukurannya nggak begitu besar, warnanya kayak gunmetal finish kayak gini ya. Dan untuk ringnya di ring 16, jadi dia menggunakan ban berukuran 185/55 ring 16 Sobat Setir. Seperti itu. Bannya sendiri pakai Westlake Super Eco. Ah, ini gue juga baru denger nih, ban Westlake Super Eco ini. Nice. Dan ya kurang lebih sebenarnya di bagian samping ini simple aja sih, nggak banyak aksen-aksen atau gimmick-gimmick yang gimana-gimana. Selain ini, cladding plastik di bawah dan ada guratan-guratan di bagian panel belakang dari mobilnya. Seperti itu. Ya memberikan kesan berasa mewah-mewah gitu deh kurang lebihnya. Dan ya kalau untuk pembukaan pintunya juga dia modelnya yang kobok kayak gini. Dan selebihnya sederhana aja, tapi tetap stylish Sobat Setir. Sekarang kita intip ke bagian belakang. Nah, bergeser ke bagian belakang juga sama. Dia desain lampunya nyambung dari kanan hingga ke kiri. Jadi ini menggunakan satu lampu gitu ya desainnya. Nice banget, udah LED juga. Kemudian di sini juga tentunya ada lampu rem, lampu mundur, dan lampu sen juga. Dan kalau kurang lampu kalian, di atas juga dapat lampu lagi karena ini terdapat high mount stop lamp di bagian spoiler belakangnya. Nah, membahas masalah spoiler, desainnya sih emang senada nih dengan overall tarikan-tarikan garis dari mobilnya Sobat Setir. Di bagian belakang, ini terdapat BYD, logo BYD, EV, dan si Atto One, seperti itu. Dan bumper bagian belakangnya juga desainnya senada dengan bumper bagian depan. Nah, ngebahas masalah bagasinya, mobil ini memiliki kapasitas bagasi yang ya lebih dari cukup lah. Jadi kalau dalam keadaan jok row keduanya lagi terbuka seperti ini, kita memiliki kapasitas bagasi di 230 liter. Di sini ada koper, kemudian ada gitar juga masih masuk. Mungkin kalau kita masukin 2 koper juga masih muat. Tapi kalau kalian pengen kapasitas yang lebih luas lagi, tinggal dilipat aja joknya. Dan total kapasitas bagasinya bertambah jadi 930 liter. Gimana menurut kalian? Sekarang kita ngebahas mengenai motor listrik dan chargingnya. Yuk.
Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Nah, ngebahas mengenai charging ya, dia punya charging port itu di bagian depan kanan Sobat Setir. Dia sudah support CCS Type 2, jadi bisa AC dan DC charging. Mobil ini memiliki dua pilihan baterai, jadi dia ada dua trim. Ada yang 30 kWh, ada yang 38 kWh untuk ukuran baterainya. Nah, range-nya juga mirip-mirip dengan ukuran baterainya. Jadi kalau yang 30 kWh itu range-nya 300 km NEDC, sedangkan yang 38 kWh itu di 388 kilometer kurang lebih NEDC juga. Yang dimana 388 kilo itu kita bisa dari Jakarta hingga ke Jawa Barat tuh masih dapat sekali pengisian Sobat Setir gitu. Dan daya yang bisa masuk itu sekitar 40 kW nih ketika kita lagi mengisi baterai kendaraannya. Jadi chargingnya bisa cepet gitu karena kapasitas baterai juga ya nggak begitu besar. Nice. Nah, ngebahas masalah motor listriknya, mobil ini itu memiliki tenaga sebesar 75 PS dengan torsi sebesar 135 Nm. Lucunya, di spec sheet-nya disebutkan mobil ini itu dapat berakselerasi dari 0 hingga 50 km per jam dalam 4,9 detik. Kayaknya BYD emang suka pamer kecepatan akselerasi ya. Tapi dari segi tenaga, mobil ini sudah lebih dari cukup nih untuk penggunaan kita di dalam kota, untuk commuting maupun sesekali kita pakai ke luar kota. Seperti itu Sobat Setir. Sekarang kita intip bagian interiornya. Yuk! Masuk ke dalam mobilnya, walaupun dari luar dia kelihatannya compact, tapi di dalam tuh tetap berasa spacious dan luas. Ini proper EV menurut gue. Di depan, ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm, ya standar tingginya orang Indonesia lah. Dan di belakang, gue mendapatkan legroom sekitar, wow, amazingly, surprisingly 10 jari. Dengan headroom di 4 jari. Ya memang karena secara desain roof liningnya dia semakin ke belakang semakin melandai. Tapi untuk legroom di 10 jari dan headroom di 4 jari sih more than enough ya untuk sebuah mobil dengan dimensi yang ukurannya nggak begitu besar. Nice banget, bener-bener efisien banget BYD dalam menciptakan mobil ini Sobat Setir. Nah, di bagian belakang terdapat 3 buah headrest, ada 3 seat belt juga, udah ISOFIX juga, dan ya enak, recline angle-nya juga pas, nggak terlalu tegak. Paha tersangga dengan baik karena dia model joknya ada yang kayak gundukannya gini ya. Jadi overall sih duduk di belakang nice banget, suka banget gue, nyaman. Nah, pindah ke bagian depan, kita langsung disambut dengan desain dashboard yang BYD banget nih Sobat Setir. Ya, desainnya futuristic, ada ocean-nya, jadi kayak ada gelombang-gelombang, ada wave-wave-nya gitu. Ya BYD banget lah, mirip dengan saudara-saudara BYD lainnya gitu. Tentunya dengan ciri khas layar di tengah, serta layar lagi di bagian driver untuk instrumen cluster, namun memang ukurannya berbeda ya. Dan dia juga nggak bisa muter-muter nih, kayak BYD yang lainnya. Tapi sebelum ke layar, gue mau ngebahas masalah dashboardnya dulu. Jadi ya tadi gue udah bahas ya, dia ada 2 stage juga nih, atas dan bawah. Bagian bawah ini dia semi soft touch lah ya. Atas sih hard plastic nih Sobat Setir. Di bagian tengah sini terdapat buttons untuk shortcut AC, volume, matiin audio, terus driving mode itu juga ada di sini. Kemudian di sini juga ada pengaturan kayak hazard dan tentunya shifternya, karena dia shifternya modelnya yang di dashboard yang kita cetak-cetakin kayak gitu. Di bawah ada ventilasi AC yang ukurannya mungil, gemes banget, lucu, kecil gitu ya. Wow. Dan kalau kita geser lagi ke bawah dapat lighter port juga, ada charging port Type C, ada Type A juga, dan bisa colok. Oh, kita bisa colok micro SD di sini. Lucu juga ya. Oke, di sini ada sebuah penyimpanan terbuka juga, cocoknya emang buat naruh handphone di sini ya. Terus di sini ada 2 buah cup holder, ukuran yang lebih besar dan ukuran yang lebih kecil. Di sini sih ada logo kuncinya, jadi kita bisa naruh kunci di sini juga. Dan dari segi joknya ya, joknya semi bucket seat kayak gitu. Tapi bentuknya enak, nggak yang bikin pegel, masih nyaman. Bahannya juga perforated ya, jadi adem. Nah, ngebahas masalah head unitnya, dia ini udah di kelasnya BYD sih emang. Desainnya nice, dia floating gini, ukurannya memang nggak terlalu besar, ngikutin dengan interior dari mobilnya juga sebenarnya. Nah, dia itu udah
banyak banget informasi yang dapat ditampilkan di layar ini. Kayak contohnya Spotify dia udah built-in, terus dia juga udah punya TPMS, dia ada vehicle image di sini, jadi bisa ngelihat dari kamera yang ada di mobil ini. Kemudian kalau kita ke menunya juga macam-macam, dia punya BYD Assistant juga, alias dia udah support voice command. Konektivitasnya Bluetooth tentunya juga udah bisa, Apple CarPlay juga udah ada, Android Auto juga udah ada. Jadi ya emang udah berasa mobil canggih dan sudah di kelasnya BYD. Selain itu di sini juga kita dapat melakukan pengaturan AC. Baik kita bisa mengatur suhu secara individual kanan dan kiri, dan tentunya semburan fan juga kita dapat atur nih sobat setir. Seperti itu. Nice banget ya. Dan untuk instrumen clusternya dia juga sudah menampilkan berbagai macam informasi nih. Di sini ada speedometer, di sini ada power meternya, kemudian dia juga menampilkan informasi mengenai TPMS-nya juga di sini. Tentunya ada range, ada sisa baterai, dan ya desainnya sih BYD banget. Walaupun memang dia interface-nya nggak secantik BYD lainnya lah. Tapi ini juga udah more than enough sebenarnya. Nah, ngebahas masalah setirnya, dia steering wheel-nya ini tuh desainnya BYD banget. Emang mirip sama Atto, emang mirip sama Seal, mirip sama BYD lainnya. Bedanya dia kualitasnya memang diturunkan nih. Dia menggunakan bahan kayak plastik kayak gini, jadi nggak lembut di tangan, nggak kayak Seal, nggak kayak Atto gitu ya, nggak kayak Dolphin. Tapi ya desainnya sama-sama cakep juga gitu. Dan ya dipegangnya tuh enak. Maksud gue dari bentuk steeringnya ya, dari bagian gendut-gendutnya, gembul-gembulnya di sini tuh enak gitu. Walaupun ya memang di tangan kita rasanya nggak sesmooth itulah, tapi ya udah ya. Oke sobat setir, sekian review dari BYD Atto. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Mobil ini kalau menurut gue sih cocok banget dipakai commuting dalam kota, dipakai harian maupun kita pakai keluar kota sesekali. Karena dari segi tenaganya cukup, dari segi baterainya juga mumpuni, nggak bikin kita worry, dan tentunya interiornya berasa kemewahan ala BYD. Walaupun dengan harga yang bisa dibilang hemat di kantong sobat setir. Nah, untuk masalah harganya, detailnya, nanti kami akan update di kolom deskripsi di bawah. Seperti itu. Oke? Kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Walaupun memiliki dimensi yang kompak, di dalam mobil ini rasanya tetap spacious, sobat. Spacious. Ulang ya. 2, 3. Nah, ulang ya. Nggak usah di-cut.